Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Om Krishna. Ketemu lagi di malam Jumat ini bersama saya Krishna Mukti di channel YouTube saya Om Krishna. Ya, sehat semua ya. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kalau malam Jumat gini saya pengen membagikan uh, sepenggal ya banyak ya, sepenggal kisah tentang hal-hal yang berbau misterius yang pernah saya alami selama hidup saya, baik di rumah saya maupun di mana pernah saya mengalami hal tersebut ya, jadi bisa di mana aja maksudnya gitu ya. Nah, kali ini saya mau berkisah tentang pengalaman saya waktu usia 5 tahun kalau nggak salah ya. Ini saya juga agak-agak lupa ingat umur berapa, tapi peristiwanya itu saya ingat banget. Jadi gini, waktu itu saya masih kecil, masih usia TK lah. Kalau usia TK itu usia berapa sih? Usia 4-5 tahun gitu ya. Usia TK itu kan anak-anak yang lagi gemar-gemarnya bermain ya, gemar-gemarnya bermain. Dan seperti biasa kalau anak laki-laki itu biasanya gemar bermain, salah satunya adalah bola gitu. Nah, saya dulu pernah tinggal di Kebon Sirih, Jakarta gitu. Saya ingat banget itu rumahnya agak masuk gang gitu. Terus tapi di sebelah sini ada tanah kosong ya. Jadi kita suka bermain apapun di situ, termasuk bermain bola di situ. Kita manfaatin ada lahan kecil gitu buat bermain bola. Nah, suatu maghrib saya sama teman-teman saya, itu kan ada anak-anak kecil yang lainnya juga lagi asik-asik tuh bermain situ. Sore ya, sore terus lama-lama maghrib gitu lagi main bola. Jadi lagi bermain bola di situ. Nah, di depan tanah kosong ini ada rumah yang kata orang yang tinggal di situ, rumah kosong ya, jangan pernah masuk di situ, rumah kosong soalnya. Dan itu memang udah bertahun-tahun nggak diisi. Rumahnya memang agak spooky gitu, udah agak agak mau roboh gitu. Banyak sarang laba-labanya juga karena udah nggak pernah dibenerin sama pemiliknya. Emang nggak ada orang yang pernah mau masuk di situ. Nah, terus udah diwanti-wanti itu, pokoknya jangan pernah masuk rumah itu. Katanya di situ ada penunggunya. Penunggunya itu bilangnya genderuwo. Saya sendiri juga nggak tahu bentuknya seperti apa karena kan memang belum pernah lihat ya. Gitu. Tapi menurut Sahibul Hikayat yang beredar di antara orang-orang yang tinggal di situ, seperti itulah ceritanya. Nah, singkat kata bermain-main di situ, main-main bola. Kok pas menjelang maghrib bolanya itu masuk ke rumah kosong itu, gitu loh. Nah, kita semuanya pada lihat-lihatan. Duh, gimana nih bolanya hilang? Duh, ya namanya anak-anak kan ya, namanya bola masih dikasih sama orang tua gitu untuk beli bola tersebut, apalagi udah diwanti-wanti jangan sampai masuk ke rumah itu bolanya, terus tiba-tiba masuk, gak ada yang berani ngambil nih gitu. Kita lihat-lihatan, lu berani nggak, lu nggak ada yang berani gitu. Nah, saya nih sok jagoan tuh, tiba-tiba nggak tahu lah entah angin dari mana, ya udah gue aja deh yang ngambil gitu.
Saya berinisiatif akhirnya untuk mengambil bola tersebut ke dalam rumah kosong itu. Alah, lu gitu aja takut lo, tuh kali aja itu cuma cerita doang, gitu kan. Ya, namanya anak kecil ya, bukan bermaksud takabur, tapi ya begitulah. Pokoknya nggak kepikiran apa-apa lah. Udah, akhirnya saya masuk, saya memberanikan diri untuk masuk itu, lewatin pagernya. Kebetulan pagernya itu nggak dikunci. Eh, saya masuk, bolanya ada tuh di pojokan gitu kan, di pojokan ada di sana. Kok gue jadi merinding yang ceritain ini, jadi flashback balik ke masa kecil. Nah, jadi saya jalan tuh perlahan-lahan menuju sudut rumah, mau mengambil bola tersebut. Saya harus jalan perlahan-lahan karena itu banyak kayak apa ya, balok-balok atau runtuhan-runtuhan rumah. Takutnya ada ini kan, ada apa, ada paku atau ada kawat atau ada apa gitu. Jadi memang harus pelan-pelan jalannya gitu, nggak bisa secepat kilat saya ambil. Padahal sebetulnya sejujurnya pengennya cepet ngambil gitu, karena begitu masuk memang agak-agak merinding juga gitu. Nah, terus begitu udah mau ngambil gini, terus kok kayak ada udah nyampe nih, udah nyampe di bolanya nih, bolanya udah keangkat nih. Kok kayak ada bayangan hitam gitu. Ya Allah, saya merinding lagi. Begitu ada bayangan hitam di depan saya. Begitu saya nengok, astagfirullahaladzim, itu beneran asli. Saya lihat bentuknya kayak kelelawar, gede banget gitu. Saya inget banget itu bentuknya kayak kelelawar, besar, banyak rambutnya gitu, terus matanya kayak mata leak gitu, melotot keluar ya, lidahnya menjulur gitu. Saya nggak tahu ya itu bentuk apa gitu loh, saya cuma tercengang gitu aja. Pokoknya semuanya hitam-hitam gitu, ada kayak sayap begitu gede gitu. Terus ini ada mata, lidah begitu keluar, lagi ngeliatin saya gitu. Nah, gitu bentuknya. Saya cuma terpaku aja, terdiam gitu kan. Ya namanya anak kecil ya, nggak bisa teriak, nggak bisa manggil siapapun, jadi cuma terdiam gitu. Pokoknya sekian ada kali sekian detik lah, segitu detik apa menit saya udah nggak tahu deh ya. Gitu, saya terdiam gitu. Tiba-tiba begitu dia mau begitu dia mau giniin saya, ini kayak sayapnya itu mau seperti mau gitu loh, merangkul saya gitu. Saya ditarik, gitu, saya ditarik. Ternyata yang narik itu adalah bapaknya teman saya yang kita panggil Pak Haji di situ, gitu ya. Ditarik langsung, nah, saya dibopong itu, terus ditaruh di luar, tepuk-tepuk tuh pipi saya. Kamu nggak kenapa-napa kan? Kamu nggak kenapa-napa kan? Saya nggak kenapa-napa. Nggak apa, saya nggak kenapa-napa Pak. Gitu. Terus habis itu saya dibaca-bacain, ngaji-ngajiin itu. Terus saya bilang, tadi apa ya itu ya, gitu. Kata Pak Hajinya, emang kamu lihat apa? Gitu. Saya ceritain tadi kan, ada makhluk kayak kelelawar besar, banyak rambutnya, hitam, matanya melotot keluar, merah, lidahnya menjuntai gitu. Terus dia ngeliatin saya, terus dia pengen meluk saya bilang gitu. Terus tiba-tiba saya ditarik deh sama Pak Haji. Nah, ternyata itu
Kata Pak Haji, itulah yang namanya genderuwo. Gitu. Oh, jadi kamu udah sempat lihat ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu tuh yang namanya genderuwo. Gitu. Jadi seumur umur tuh saya ingat banget bentuknya seperti itu. Tapi mungkin itu waktu saya lihat mungkin nih bentuknya lebih horor lagi daripada yang saya ceritain gitu. Tapi seingat saya itu seperti itu gitu. Untung kamu cepat ditarik gitu. Karena kalau kamu nggak ditarik, kalau kamu keburu diambil sama dia, diculik sama dia, ini katanya kamu akan hilang beberapa hari. Terus nanti begitu kamu ditemukan, kamu akan jadi seperti orang bego gitu. Kamu kayak orang kehilangan kesadaran atau kayak orang idiot seperti itu. Jadi saya beruntung waktu itu cepat ditemukan, karena kalau tidak ya resikonya seperti itu gitu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Jadi sejak saat itu, karena saya benar-benar ngalamin kejadian kayak gitu, benar-benar rumah itu gak ada lagi yang berani masukin. Benar-benar di palang-palang, gak boleh ada yang masuk gitu. Jadi memang ternyata benar adanya saya melihat sosok makhluk yang menyeramkan itu di pojok rumah kosong tersebut. Terus di rumah saya besoknya dibikin pengajian. Ya takutnya ada pengaruh-pengaruh negatif, ada aura-aura negatif gitu yang menempel dalam tubuh saya kan. Ya maklum saya waktu itu masih kecil gitu kan, belum bisa membentengi diri. Nah, akhirnya setelah di ngajiin, udah tuh saya bener-bener kapok ya, nggak mau lagi. Sempet berapa hari saya nggak mau ngelewatin rumah itu gitu, karena agak-agak trauma juga. Jadi kalau lewatin rumah itu selalu minta dianterin ya, atau jalannya buru-buru sambil nutup buka gitu saking takutnya. Oke, jadi itulah salah satu pengalaman di masa kecil saya ya, ketika saya seumur umur hidup melihat yang namanya hantu itu seperti apa. Saya nggak pengen melihat lagi seumur hidup saya. Katanya sih saya ini berbakat untuk, kata orang yang pintar ya, saya juga paham, kata orang yang pintar, saya ini ada bakat untuk melihat sesuatu yang gaib. Kalau misalnya diasah itu ternyata bisa, tapi saya nggak mau karena nggak asik menurut saya kalau saya harus berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib kayak gitu, kayak indigo gitu kan, tiba-tiba nanti aku bisa lihat ada apa di sini, bisa lihat apa di situ, di sana gitu, enggak gitu. Jadi sejak saat itu itulah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan di waktu kecil, melihat hantu yang sesungguhnya seperti apa. Tapi ya saya sampai sekarang masih bertanya ya, saya tuh halu apa enggak sih sebetulnya? Itu beneran hantu apa enggak sih? Gitu. Apa cuman kehaluan saya aja gitu? Apa karena selama ini otak kita di brainwash gitu ya, di brainwash jangan ke situ karena ada genderuwonya, jadi yang timbul adalah begitu ketakutan, alam bawah sadar saya itu seperti menggambarkan sosok tersebut gitu, sosok hantu tersebut. Nggak tahu bener begitu, apakah itu benar-benar halu atau memang beneran ada, wallahu alam. Tapi saya anggap itu ada lah, karena saya benar-benar lihat gitu ya. Dan saya nggak pengen lihat lagi untuk seumur hidup saya gitu. Nah, jadi Sohib Krishna,
itulah salah satu sekelumit ya, sepenggal kisah di mana saya berkenalan dengan sosok hantu yang namanya genderuwo. Kita ketemu lagi di malam Jumat berikutnya dengan cerita-cerita misteri yang lainnya ya. Jangan lupa tetap berdoa dan membentengi diri kita dengan ibadah supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Allahu Akbar. Daun jatuh aja jadi kaget kan gue. Ya, membentengi dengan doa supaya dan juga ibadah supaya kita tetap dekat dengan Tuhan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dari hal-hal gaib yang akan masuki diri kita. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.